Kemana-mana saya selalu berusaha untuk melawan gerakan salafisme wahabisme. Tapi ternyata kandang saya di Madura kebobolan sendiri. Jadi salah satu pesantren kakek saya itu Abah Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura. Dan ini bahaya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekhona Khalil, namanya Mbah Yai Zubair Muntasor di Bangkalan, baru minggu ini juga. Beliau berkata, "Nak, kalau wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam dan akan menjadi biang rusuh." Ya, saya dalam hati, nggak ada Wahabi aja orang Madura ini selalu bikin rusuh kalau berkenalan dengan soal-soal politik. Karena sekarang yang paling membelah-belah orang NU di Madura itu adalah persoalan orientasi politik. Makanya Mbah Yai Ma'ruf Amin pernah juga dipersekusi. Rumahnya Pak Mahfud juga pernah dipersekusi. Ini padahal semuanya orang NU. Tapi kemudian orientasi politiklah yang membelah semua itu dan berusaha mencabik-cabik kita hari ini, dan ditambah dengan akselerasi wahabisme di Madura sehingga betul-betul Madura terancam. Lalu Mbah Yai Zubair Muntasor bilang, kalau wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain. Akan saling tikam satu sama lain dan akan saling bermusuhan satu sama lain, karena memang kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbiasa melakukan proses-proses hakimiyah dan takfiriyah. Saya akan buktikan secara historik bagaimana mereka ini kemudian terbentuk menjadi kelompok-kelompok penghakim kepada bukan hanya orang yang berbeda keimanan, tapi juga kepada orang-orang muslim sekalipun. Sesama muslim pun akan mereka kafirkan kalau mereka berbeda dengan dirinya. Akar-akar pemikiran ini memang berawal dari pemikiran-pemikiran awal yang menurut Syekh Ahmad bin Hanbal, pemikiran-pemikiran yang berusaha memisahkan orang karena perbedaan orientasi politik ini adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dibuat pada saat itu, yang disebut oleh Syekh Imam Ahmad bin Hanbal disebut sebagai bid'ah. Karena Nabi tidak melakukan konsep yang disebut dengan al-wala wal bara. Saya bertanggung jawab terhadap pemikiran ini, bahwa pemikiran inilah yang membuat seluruh umat Islam hari ini saling bermusuhan satu sama lain. Ini awalnya. Saya diserang gara-gara ini. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa ini kemudian menjadi petaka setelah diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan-kebutuhan politik, supaya Ibnu Saud berkuasa di Arab Saudi. Ini nggak bisa dipungkiri. Sejarah, ini sejarah. Dan semua kitab sejarah menulis ini, termasuk kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah yang menulis pergerakan politik Islam pada abad ke-19 hingga abad modern hari ini. Tidak bisa dipungkiri. Ajaran-ajaran Wahabisme ini digelorakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyokong gerakan-gerakan politik Ibnu Saud, untuk memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Ini yang harus diakui. Mengapa kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok Habaib misalnya? Dzurriyyah kenabian ditolak oleh orang Wahabi karena apa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang Habaib dari kota Ha'il di Mekah. Ini yang kemudian digelorakan ajaran-ajaran ini, seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal ini adalah kebutuhan-kebutuhan politik dari keluarga Ibnu Saud. Ini yang terjadi. Makanya mereka itu anti sekali dan mengharamkan kita menghormati para dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena pesaing politiknya yang bernama Ibnu Rasyidin dari kota Ha'il itu adalah Habaib yang kemudian mereka persekusi dan hingga akhirnya terusir hingga ke Yordania hari ini. Ini yang harus kita pahami. Ajaran-ajaran Wahabi ini semuanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan politik keluarga Ibnu Saud di Arab Saudi. Mengapa mereka mengharamkan demonstrasi dan unjuk rasa? Karena kerajaan Ibnu Saud sangat takut kepada gerakan-gerakan rakyat.
Kenapa mereka mengharamkan musik? Karena dari musiklah kemudian kebangkitan-kebangkitan rakyat untuk melakukan perlawanan kepada keluarga kerajaan ini sangat besar potensinya. Dan mengapa mereka mengharamkan budaya-budaya lokal? Karena perkumpulan-perkumpulan budaya inilah yang akan menjadikan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dalam kerajaan Saudi. Ini yang harus dipahami oleh kita. Gerakan-gerakan maulid adalah perkumpulan-perkumpulan jamaah untuk memuliakan Nabi pun juga dilarang. Karena apa? Karena dari perkumpulan-perkumpulan jamaah inilah ditakutkan oleh mereka akan menimbulkan menjadi gerakan-gerakan perlawanan terhadap kerajaan. Ini harus kita pahami. Dan kemudian mereka juga merusak semua situs-situs kenabian. Karena apa? Karena mereka ingin mematahkan penghasilan Kekaisaran Ottoman dari orang-orang yang mau umroh dan haji. Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung ngegas nih. Saya langsung ngegas. Dulu kakek buyut kita kalau naik haji itu bayarnya kepada kekuasaan Kekaisaran Ottoman, Pak. Lalu kekuasaan Kekaisaran Ottoman nyewa kapal Belanda supaya mengangkut jemaah haji kita dari sini. Kakek saya masih mengalami itu. Kapal Belanda yang dipakai tapi yang bayar Kekaisaran Ottoman. Kita bayarnya itu lewat syekh-syekh di Mekah. Dulu saya ingat kakek saya bayar hajinya itu ke namanya Syekh Hasan Al-Indragiri. Sekarang sudah tidak ada, sudah jadi perluasan masjid. Tinggalnya di Gararah. Sekarang Gararah itu udah nggak ada. Masjid-masjid termasuk Sip Amir, dulu maktab saya itu di Gararah. Waktu saya naik haji tahun 97. Ini ada istri saya di belakang. Nah, ini sudah nggak ada. Sekarang jadi perluasan masjid. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa pahami mengapa mereka merusak situs-situs Nabi, tempat Nabi dilahirkan, situs-situs Nabi ketika masa kecil. Ini semua dihancurkan supaya apa? Lobang-lobang tempat Kekaisaran Ottoman untuk mendatangkan jamaah ini supaya tertutup. Makanya mereka musnahkan, Pak. Untungnya makam Kanjeng Nabi di Madinah itu berhasil diselamatkan. Salah satu yang menyelamatkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Ini yang harus kita apresiasi. Kalau tidak, makam Nabi pun akan mereka hancurkan. Tujuannya apa? Tujuannya politik, supaya jalur-jalur penghasilan Kekaisaran Ottoman dan jalur-jalur politik Kekaisaran Ottoman untuk menopang ekonomi Kekaisaran Ottoman ini supaya habis di Mekah. Dan supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai kota Mekah. Ini sejarahnya saja. Kalau hari ini Saudi berubah, itu lain cerita. Tapi semua ajaran salafisme, wahabisme ini semua dibuat untuk menyokong konstruksi-konstruksi politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu mereka melakukan perampasan-perampasan. Mereka menghalalkan ghanimah-ghanimah, termasuk merampok makamnya Sayyidina Ali di Najaf, di Madinah bagian timur. Di Arab Saudi bagian timur. Dia rampas semua harta-harta orang pengikut Sayyidina Ali yang kemudian kita kenal sebagai Syiah ini, dan momentum ini dikenal sebagai the sack of Karbala. Perampasan harta-harta di Karbala. Dirampas semua, diangkut untuk menjadi pembiayaan utama bagi kelompok-kelompok Ibnu Saud dalam menguasai Arab Saudi. Ini saya tidak membenci Ibnu Saud di sini, tapi saya hanya ingin membuktikan secara sejarah, secara historik, bahwa semua fatwa-fatwa dari ulama Saudi termasuk Abdullah bin Baz, Al-Utsaimin, Albani yang kemudian digelorakan oleh ustadz-ustadz Wahabi hari ini di Indonesia sebenarnya adalah gerakan-gerakan kebutuhan politik di Arab Saudi pada masa itu, sehingga kemudian Saudi menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah seperti yang kita dengar hari ini. Dan mengapa mereka kemudian mengharamkan khilafah? Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, Pak. Padahal kedua-duanya kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama fahamnya, Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan Al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga, tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan. Yang satu, Ikhwanul Muslimin, ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan